Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fikran Al-Fadilah. Di sini saya sedang bersama dengan ibu yang telah melaksanakan haji dan umroh, yang insya Allah pada kesempatan ini ia akan berbagi pengalaman. Bagaimana ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana keluarga, sehat ibu? Alhamdulillah sehat semua. Sekarang sedang sibuk dalam kegiatan apa ini? Ya biasa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan juga beribadah baik di pagi hari juga di malam hari. Ya. Oke ibu, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Kapan ibu berangkat ke tanah suci? Saya berangkat ke tanah suci pada tahun 2018 dan alhamdulillah kami berangkat sekeluarga dari kakak yang paling tua sampai adik yang paling bontot. Alhamdulillah kami berangkat semuanya Alhamdulillah. di tahun tersebut. Dan jangan lupa kami pun selalu berdoa mudah-mudahan dengan berangkatnya di tahun tersebut kami semua menjadi haji dan hajah yang mabrur dan Amin. mabrur. Amin ya Allah. Oke ibu, apakah saat berhaji, pada saat ibu berangkat haji, apakah ibu bisa berbahasa Arab atau mampu berbahasa Arab? Begini, ketika saya berangkat ke tanah suci, ya pasti dengan perbekalan selain daripada ilmu ibadah hajinya, saya juga mempelajari bahasa. Walaupun saya hanya mampu sedikit demi sedikit, baik bahasa Arabnya juga bahasa Inggrisnya. Dan alhamdulillah di sana saya dapat beribadah dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan jamaah luar daripada negara kita, negara Indonesia. Ibu menyebutkan bahwa ibu berkomunikasi juga dengan warga negara asing. Bagaimana cara ibu berkomunikasi dengan warga negara asing tersebut? Baik, di sini saya akan mengutarakan pengalaman yang sangat subhanallah, sangat berarti sekali bagi saya dan bahagia sekali. Ketika itu saya dipersiapkan untuk pemberangkatan untuk masuk ke Raudhah, karena sebelum dibuka pintu Raudhah itu kita menunggu dulu, disuruh menunggu dulu. Dan ketika saya menunggu di situ, sepertinya disebut lautan manusia betul-betul, karena terus terang kaki saya sendiri tidak bisa menyentuh lantai. Nah, ketika kesempatan menunggu dibukakan pintu itu, disitulah saya berdoa dan berdoa juga membaca ayat Al-Quran. Nah, ketika saya berdoa dan membaca Al-Quran tersebut, ada dari luar dari negara Indonesia yang berdekatan dengan kita. Ketika lihat saya sedang membaca doa tersebut, dia menyuruh saya untuk terus membaca doa. Dia hanya ingin mengaminkan doa-doa yang saya bacakan itu. Contoh, ada yang dari Singapura, ada yang dari nggak tahu Bangladesh, dia itu banyak sekali. Akhirnya saya terus saja baca, karena di sekitar saya ini semua hanya ingin amin. Dia hanya bisa berucap amin amin, lanjutkan dan lanjutkan, teruskan dengan kode seperti ini. Nah, itu alhamdulillah saya sangat berkesan, berarti mereka ketika sebelum dibukakan pintu Raudhah itu, kami berdoa bersama-sama di sana dengan dengan jamaah yang luar dari Indonesia. Ya, mungkin ibu sekian wawancara kita kali ini. Terima kasih atas berbagi pengalamannya. Ya, buat teman-teman semuanya, mungkin hanya sedikit pengalaman dari Ibu Haji yang telah melaksanakan haji dan umroh.
Mungkin sekian dari kami. Saya Muhammad Fikran melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fikran Al-Fadilah. Di sini saya sedang bersama pembimbing haji. Betul ya Pak ya? Betul. Betul, pembimbing haji. Yang insya Allah akan sharing bersama kita perihal haji dan umroh. Ya, Bapak, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk sekarang Bapak mempunyai kesibukan apa mungkin Bapak? Ya, kesibukan keseharian seperti biasa aktivitas saya itu ngajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Sukabumi, ajar bahasa Arab. Dan selain itu tentu ada pelaksanaan binsik haji di Cianjur. Oke, Bapak, langsung saja kepada sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apakah bahasa Arab sangatlah penting dalam peribadahan haji dan umroh? Ya tentu bahwa bahasa itu sangat penting sekali karena kita ketahui bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu dilaksanakannya di Saudi Arabia, di sekitar kota Mekah, di Madinah. Tentu di sana menggunakan bahasa Arab. Selain itu bacaan-bacaan yang dilaksanakan di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh dari niat, talbiyah, doa-doa tentu menggunakan bahasa Arab. Oke, apakah seorang pembimbing, ini Bapak, seorang pembimbing haji dan umroh harus diwajibkan mampu berbahasa Arab? Bagaimana Bapak? Ya tentu yang namanya pembimbing haji akan berangkat ke Mekah dan ke Madinatul Munawwarah ke Saudi Arabia. Tentu hal yang pertama yang harus diperhatikan selain kita menguasai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh, tentu kita harus ada basic, bisa muhadasah atau bisa berbicara bahasa Arab. Nah, karena nanti ketika kita datang ke sana, selama kita di al-matar atau di lapangan terbang, tentu begitu turun kita berkomunikasi dengan petugas-petugas yang ada di sana, tentu berkomunikasi bilughatil Arabiyah. Ya Bapak, bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan orang warga negara asing? Dan apakah itu menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa yang lainnya? Ketika kita berkomunikasi tentu dengan orang Arab, dengan orang-orang yang berada di sekitar Jazirah Arab, Mesir, Kuwait, Jordan, terutama orang Arab, tentu kita harus berbicara menggunakan bahasa Arab. Ya walaupun bahasa Arab yang kita gunakan tidak seperti bahasa Arab pada umumnya yang dipelajari di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Karena kalau bahasa Arab yang kita pelajari itu, kalau di Indonesia itu istilahnya bahasa Arab Fusha, kalau di sana itu bahasa Amiyah. Contohnya misalnya begini, kalau di Indonesia ada di dalam pelajaran pesantren ada istilah ad-dukhul. Mohon maaf, ad-dukhul itu berarti mohon maaf bersenggama antara seorang istri dan suami. Kalau di sana itu ada istilah misalnya begini, suatu ketika ada sebuah cerita yang diungkapkan oleh Gus Dur sampai membuat Raja Salman ketawa. Karena ada jemaah dari Indonesia ketika membaca, jemaah itu ya tentu berbasikan santri pesantren di Indonesia. Ketika membaca
ke sebuah tempat ada kata mamnu'ud dukhul. Maksudnya itu dilarang masuk. Karena dia punya asumsi bahwa dukhul seperti itu, akhirnya dia ngomong ke Gus Dur, ya Gus, di Arab itu orang Arab lebih parah ya, berarti tempat-tempat dipakai untuk seperti itu, padahal maknanya mamnu'ud dukhul itu dilarang masuk. Seperti misalnya ada bahasa-bahasa Arab yang lainnya, ketika saya mau berbicara kepadamu, kalau di Indonesia kan ana sa'atakalam ilaik, kalau di sana itu kecuali yang berpendidikan, kalau yang tidak berpendidikan dia tidak akan ngerti, sehingga kita harus ngomong, saya mau ngomong kepada kamu, bahasa Arabnya agullak gitu, contohnya seperti itu. Berarti dari beberapa orang Arab tersebut pasti ada saja ya Pak ya yang tidak berbahasa Arab global mungkin ya. Bukan global, fusha gitu. Besar ya. Dan justru yang mengerti berbicara fusha itu berarti orang Arab yang berpendidikan. Apalagi kalau kayak pedagang-pedagang yang dagang itu kan bukan orang Arab, misalnya ada orang Yaman, orang itu jadi menggunakan bahasa Arab amiyah. Contohnya misalnya berapa harganya, kalau bahasa besar kan kam sama nohaja, mereka tidak akan ngerti, langsung aja kam bikam. Bikam itu artinya kalau mau belanja bikam, berapa. Kan kalau bahasa pusat kam sama nohaja, ketika kita berbicara panjang seperti itu mereka tidak akan ngerti. Tapi kalau gini bikam, langsung dia akan menjelaskan, misalnya 20 real gitu. Mungkin cukup sekian Bapak terhadap wawancara pada kali ini. Ya mungkin teman-teman kita bisa ambil hikmahnya terhadap pengalaman sharing tadi yang Bapak sampaikan kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang Bapak sampaikan terhadap nanti kita mulai melakukan kegiatan di lapangan. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Fikran Al-Fadilah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب البحث الذي كنت ببحثه تبين أن اللغة العربية مهمة جدا الحج والأمرة وخاصة للمواجهين. هناك العديد من القيم الإيجابية التي يمكن أن نستقيها من تجربة الحج الذين يؤدون مناسك الحج وهم أيضا مرشدين الحج.